Terima kasih saudara masih bersama kami. Ramadan kali ini terasa berbeda karena saat ini kita juga masih dalam pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Kita pun harus lebih memperhatikan dan menjaga kebugaran tubuh agar imunitas tetap terjaga. Salah satunya dengan aktif bergerak dan olahraga. Lalu apa olahraga yang disarankan saat puasa di tengah pandemi? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Triangto. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas. Baik, apa kabar nih, dok? Ya, lagi di rumah saja Lagi nih. di rumah saja, dok ya. Baik, nah ini pertanyaan pertama, dok ya. Mengenai olahraga jenis apa begitu, dok, yang bisa kita lakukan saat berpuasa di tengah pandemi saat ini, begitu, dok? Baik, jadi yang pertama harus kita ketahui adalah bulan puasa itu tentunya tidak boleh melakukan olahraga yang berat. Dan poin kedua adalah di saat pandemi COVID seperti saat ini, kita justru ingin meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan caranya kebetulan sama dengan tujuan pertama pada saat di bulan puasa tadi kita berolahraga, yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang saja. Karena intensitas berat malah cenderung akan menurunkan imunitas tubuh kita dan akhirnya akan mengganggu kesehatan kita. Karena itu tentunya yang baik untuk dan menjaga kebugaran kita tentunya adalah olahraga yang bersifat ringan sampai sedang, intensitasnya tadi saya katakan ringan sampai sedang, gerakannya berulang waktunya cukup panjang. Kita harapkan 30 menit atau lebih. Nah, dengan demikian yang bisa dilakukan adalah keliling di dalam rumah atau melakukan gerakan seperti mengayuh sepeda. Dan bila mana kita memiliki sepeda statis di rumah ataupun treadmill, itu pun bisa kita pakai untuk melakukan gerakan aerobik. Sedangkan gerakan yang untuk menjaga kebugaran itu kita harus melakukan gerakan-gerakan dengan menggunakan otot-otot tubuh kita. Apakah kita menggendong anak-anak kita, kita melakukan push up di meja, dan sebagainya. Baik. Kira-kira gitu, Mas Robi dan Mas Reski. Baik. Dokter, selama di rumah saja nih, mungkin ada peralatan yang di rumah yang untuk bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, dok? Sebenarnya, kalau kita sudah mengetahui prinsip dari gerakan yang akan kita lakukan tadi, kita dapat menggunakan segala macam yang ada di rumah, tanpa harus, contohnya banyak sekali. Misalnya, kita mengetahui gerakan dari menggunakan dumbbell untuk bicep curl. Artinya kita melatih otot bicep kita. Contoh gerakannya seperti ini, misalnya. Nah, ya, kalau seperti itu, kita dapat menggunakan backpack atau ransel anak kita yang sedang bersekolah. Kita dapat menggunakan tas belanjaan yang biasa kita pakai, tentunya kita berikan beban sedikit. Ya, itu sudah bisa kita pakai. Atau kita gendong anak kita dengan cara seperti ini. Bisa juga kira-kira. Sudah sama dengan gerakan dumbbell. Dumbbell itu melatih bicepnya tadi. Sama saja. Yang penting kita tahu prinsipnya. Betul. Lalu apakah ada waktu-waktu tertentu begitu, dok, agar yang disarankan agar baik untuk dilakukan olahraga begitu, dok? Ya, karena konteksnya adalah di bulan puasa, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Betul. Di mana olahraga yang berlebihan tadi kan sudah dikatakan tidak cocok ya. Tapi kalau dilakukannya ringan sampai sedang di pagi hari, kita khawatir nanti pada waktu sore hari itu kita sudah terlalu lelah, terlalu loyo. Ya, apalagi kalau berkeringatnya cukup banyak, kita tidak bisa punya kesempatan untuk merehidrasi tubuh kita.
Sehingga saya lebih menganjurkan untuk dilakukan pada saat menjelang waktu berbuka. Bila mana menjadi haus, tentu waktu untuk menunggu itu tidak terlalu lama. Betul. Bila mana kita menjadi lapar, sebentar lagi juga waktunya membatalkan puasa. Betul. Ada alternatif satu lagi. Alternatifnya adalah setelah selesai sholat tarawih. Malam hari berarti dok ya? Malam hari. Baik, Dok. Hanya kekhawatiran saya adalah bila mana hidrasi tubuh kita tidak cukup baik, tubuh masih mengalami defisit cairan. Artinya, bila mana kita berolahraga dan setelah berolahraga itu masih terasa panas, bahasa dokter olahraga adalah EPOC, excess of post exercise oxygen consumption, maka tubuh masih akan panas pada saat kita tidur. Tentunya hal ini berbahaya untuk kita bisa tidur dengan lelap. Bahayanya lagi adalah mungkin terlambat untuk melakukan sahur. Ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya dokter, selama masa pandemi ini kan maksudnya memang sebelum bulan Ramadan nih, ada kasus yang bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk melakukan olahraga. Nah di tengah pandemi ini mereka mengharuskan untuk di rumah saja tidak melakukan aktivitas olahraga. Nah ini memang mungkin badan yang dirasakan pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ini yang terjadi dari kasus ini apa sih dok? Jadi pada saat pandemi COVID seperti saat ini, tentunya aktivitas tubuh menjadi lagi. Biasanya kita bekerja dengan segala sesuatu yang setidaknya cukup ergonomis. Kursi kita adalah kursi kantor. Itu adalah contohnya saja. Tapi pada saat ini, karena kita bekerja di rumah, sedangkan meja makan itu penuh dengan katakanlah berbagai macam barang-barang, termasuk makanan, terpaksa kita bekerja di meja di ruang tamu. Dan duduknya itu di lantai. Tentunya hal ini tidak ergonomis. Dan bisa memungkinkan terjadinya pegal, kaku, dan sebagainya. Jadi nomor satu adalah kita harus pindah atau sesuaikan dengan kondisi ergonomik yang kita miliki tadi. Itu satu. Yang kedua, bila mana kita memang tidak memungkinkan untuk duduk di kursi yang cukup baik, oke, yang penting jangan terlalu buruk. Misalnya saja malah atau bahkan berbaring tengkurap dengan laptop. Ini benar-benar akan membuat malah sakit badannya. Ya? Nah, yang ketiga adalah kita harus senantiasa lakukan stretching pada waktu-waktu tertentu. Terkadang karena kita tetap bekerja di rumah dengan jam kantor yang sesuai, artinya jam 8 sampai jam 4. Nah, di situ tubuh kita terkadang menjadi dipaksakan. Sudah lewat waktunya, itu juga tetap dipaksakan. Kenapa? Bentar lagi ditanggung nih, selesai. Nih habis gini kita masih harus mengerjakan yang lain di rumah atau jaga anak dan sebagainya. Sehingga dipaksakan. Nah ini yang tidak boleh. Setiap 2 jam, paling tidak kita harus mulai berjalan-jalan keliling-keliling rumah, keliling ruangan-ruangan yang ada di rumah kita, lalu melakukan stretching. Baik. Nah ini akan membantu penyelesaian. Baik, nah itu tadi kan untuk orang-orang masyarakat umum seperti itu dok ya. Nah kalau untuk atlet sendiri nih dok, kan atlet ini memang biasanya memang mereka nih latihan secara intensif begitu dok ya. Tapi ini kan dengan kondisi saat ini mereka harus melakukan latihan di rumah begitu. Nah
Ini seperti apa dok? Sebaiknya pola latihan yang harus dijalankan para atlet? Baik, kebetulan atlet saya, yaitu di bulu tangkis, di PBSI, itu mereka tidak ada yang pulang. Ya, tapi tentu saja atlet cabang lain mungkin ada yang dipulangkan. Sekarang yang menjadi pokok pikiran kita adalah mereka itu berlatih untuk prestasi mereka atau menjaga kebugaran dan kesehatan mereka. Bila mana tujuannya prestasi, saya rasa tidak pada tempatnya, karena semua pertandingan juga sudah dibatalkan. Bahkan ada yang dipindah ke tahun depan. Betul. Tapi kita sebagai atlet tidak boleh berkata, kalau gitu saya nggak perlu olahraga sama sekali, dokter, nggak bisa. Nah, kebijakan kita di PBSI adalah kita menurunkan setengah sampai tinggal 40% dari porsi latihan yang biasa dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk sehat dan tetap bugar. Nah, tentunya hal ini harus menjadi perhatian cabang-cabang olahraga apapun juga. Karena bila mana terlalu berat, maka hal ini akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kondisi yang memudahkan kita mengalami infeksi. Tidak hanya cedera ya, infeksi, termasuk infeksi virus corona. Karena itu tujuannya cuma satu, latihannya tidak boleh terlalu berat. Intensitasnya ringan sampai sedang tadi. Kalau dikatakan, dok, kan bagaimanapun juga mereka berat, dok, atlet, dok. Saya setuju. Karena bagaimanapun juga atlet itu mempunyai level yang di atas. Sedangkan kita di bawah, jadi kita selalu melihat dia itu berat. Tapi kalau kita sudah minta dia turunkan, ini juga awam juga kita turunkan, tetap saja berat. Tapi sifatnya kan relatif. Untuk atlet kita turunkan 50 sampai ke 50% sampai 40% dari latihan yang biasa, itu sudah ringan sekali buat mereka. Baik. Kalau menurut dokter, hal apa nih yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga di bulan puasa ini, khususnya di tengah pandemi ini, dok? Ya, yang pertama adalah kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Itu adalah tujuan utama dari kita mau berolahraga. Jangan berpikir untuk, oh, saya mau olahraga ini untuk ketemu teman, udah nggak bisa. Karena dalam keadaan sekarang itu kita harus menjaga jarak, ketemu teman pun. Beberapa atlet Liga Premier di Inggris itu mendapatkan hukuman. Karena dengan sengaja mengundang temannya untuk berlatih di rumah. Bahkan kan itu memasukkan orang lain, memasukkan kemungkinan mengalami infeksi. Ya. Nah, jadi tujuannya harus sehat dulu. Nah, yang kedua adalah kalau kita mau sehat, intensitasnya ringan, berarti jangan sampai melompat, jatuh, cedera, dan sebagainya, terpaksa harus ke rumah sakit untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah. Dan yang lain adalah mencegah luka, karena kan di bulan puasa ini, ya kan, jangan sampai batal hanya karena kita mau olahraga, tujuannya mau sehat malah menjadi tidak sehat. Dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan, saya katakan menjadi membakar kalori lebih banyak. Nah, ini beberapa masyarakat itu masih mengatakan bahwa kalau olahraga tidak berkeringat, dok, itu nggak seru. Olahraga nggak berkeringat itu buat apa? Gitu. Dalam keadaan bulan puasa ini, kitanya saja sudah dehidrasi. Karena yang biasa intake cairan bisa masuk secara teratur, sekarang nggak bisa. Betul. Lalu tambah lagi mau melakukan latihan sambil berkeringat, itu sama saja kita mempunyai handuk yang basah, kemudian sudah kita peras, seratnya putus, seratnya patah. Otot pun seperti itu, tubuh pun seperti itu. Dengan demikian berbahaya. Dan perubahan pola makan pada saat bulan puasa juga tentunya akan mempengaruhi kadar gula darah yang ada dalam tubuh.
dan mempengaruhi energi tubuh kita dalam berolahraga. Baik, terima kasih dok sudah bergabung bersama kami dan saudara, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Michael Triangto, spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih dok, dan saudara kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Sumbaso.